Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang metabolisme. Biologi kelas 12. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme merupakan keseluruhan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contoh, saat proses makan, makanan harus dihancurkan sampai membentuk molekul. Lalu, molekul tersebut akan diserap oleh sel. Sel akan menghasilkan hormon, vitamin, mineral, dan protein. Lalu ada jenis-jenis metabolisme. Jenis metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme merupakan proses pembongkaran, sedangkan anabolisme merupakan proses penyusunan. Berikutnya adalah enzim. Enzim adalah biokatalisator, artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengurangi kesetimbangan reaksi tersebut. Lalu ada komponen enzim. Enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian pro atau apoenzim dan bagian dari protein, gugus prostetik. Apoenzim terdiri atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Yang kedua, merupakan biokatalisator. Yang ketiga, bekerja secara spesifik. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, tidak ikut berubah menjadi produk. Dan yang terakhir, kerja enzim bersifat bolak-balik. Berikut ada beberapa teori mengenai metabolisme. Yang pertama yaitu teori lock and key. Lock atau kunci identik dengan substrat. Adapun key atau anak kunci dibaratkan dengan enzim. Teori ini diungkapkan oleh Emil Fischer pada tahun 1890. Berdasarkan kekhususan struktur enzim yang hanya berikatan dengan jenis substrat tertentu yang memiliki struktur yang pas dengan struktur enzim tersebut. Yang kedua adalah teori induced feed. Teori ini menyatakan bahwa enzim dan sisi aktifnya merupakan suatu struktur yang fleksibel. Pada struktur enzim ditemukan adanya suatu interaksi dinamis yang menyebabkan adanya perubahan pada struktur enzim tersebut. Teori ini dinyatakan oleh Daniel Kostland. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu, yang kedua konsentrasi enzim, yang ketiga konsentrasi substrat, yang keempat pH, yang kelima aktivator, dan yang terakhir inhibitor. Berikutnya adalah respirasi aerob. Definisi dari respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Berikut adalah gambar mitokondria sebagai tempat terjadinya respirasi aerob. Tahapan respirasi aerob. Adapun tahapan dalam respirasi aerob sebagai berikut. Yang pertama adalah glikolisis. Merupakan tahapan pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Molekul glukosa akan diurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam piruvat, dan 2 molekul NADH. Proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Lalu, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 biofosfat 6 atom C. Satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL 3 atom C dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Molekul PGAL akan diubah menjadi senyawa 1,3 biofosliserat dengan cara mengikat Pi, fosfat organik. Satu molekul PGAL akan menghasilkan 1 NADH. 1,3 fosfoliserat diubah menjadi 3 fosfoliserat. Pada reaksi ini menghasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfoliserat akan diubah menjadi 2 fosfoliserat. Lalu 2 fosfoliserat akan diubah menjadi senyawa fosfonilpiruvat atau PEP. PEP akan diubah menjadi asam piruvat disertai pembentukan ATP. ATP merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif.
Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Satu molekul asam piruvat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2 dan NADH. Pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam piruvat. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan dua molekul asetil-CoA, dua molekul CO2 dan molekul NADH. Singkatnya, dua asam piruvat ditambah dua koenzim A akan diubah menjadi 2 asetil-CoA ditambah 2 CO2 dan NADH. Berikutnya adalah siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Tahap yang keempat adalah transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob dan disertai pembentukan ATP paling banyak, berlangsung di dalam krista atau membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung adalah reaksi reproduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat meliputi koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3 dan oksigen. Tahapan transport elektron yang pertama NADH diubah menjadi elektron atau energi tinggi melalui oksidasi. Yang kedua, elektron ditransfer ke koenzim Q. Energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q dioksidasi oleh sitokrom B. Koenzim Q melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B dioksidasi oleh sitokrom C. Energi cukup tinggi. ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom C membentuk sitokrom A. Sitokrom A mengoksidasi sitokrom A3 memicu ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen dan hasil akhirnya adalah molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP lebih sedikit karena energinya kecil. Singkatnya, oksidasi 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan oksidasi 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Berikut adalah jumlah ATP pada respirasi aerob. Reaksi yang pertama yaitu glikolisis dengan jumlah 2 ATP digunakan untuk transport aktif. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, jumlah ATP tidak ada. Yang ketiga yaitu siklus Krebs dengan total 2 ATP. Yang keempat yaitu transport elektron dengan jumlah 34 ATP. Total ada 36 ATP. Sekian video pembelajaran tentang metabolisme, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.